Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan kasiran tayyiban alladhi yaliqu bijalalihi wajhil karim wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa karim ala as'adil makhluk wa karimil makhluk nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnati wa hudahu amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat dan juga waktu untuk bisa diisi dengan amal soleh. Sebuah kenikmatan paling agung tentu adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itulah kita masih hadir dalam majelis ilmu istiqamah setiap pagi. Dan alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizakallah Ta'ala, yang di setiap Rabu kita biasa mengaji satu tema tentang nama-nama agung Allah. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita kembali akan membahas kajian Asmaul Husna. Setelah sekian 3 episode, ya 3 minggu kita eh, terjeda dengan kajian lain, dan mudah-mudahan kerutinan kita untuk kembali mendalami tentang nama-nama agung Allah ini makin memantapkan iman kita, makin menguatkan tauhid kita, dan inilah tentu bekal yang paling utama yang kita akan bawa ke akhirat kelak ketika pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka hanya iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita. Dan tentu salawat tering salam yang tadi sudah kita sampaikan selalu kita hadirkan setiap pagi dan juga rutin kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Dan kami informasikan juga tentang khitan yang insya Allah menjadi kegiatan rutin yang setiap bulan kita hadirkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan insya Allah di bulan Juli ini kita akan menyelenggarakan kegiatan khitan di tanggal 5 Juli, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjalankan salah satu dari amal soleh kita, yaitu kegiatan khitan untuk saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah, syukurlah guru kita sudah bersama kita dalam kajian di pagi ini tentang Asmaul Husna. Kita akan membahas sebuah tema tentang Al-Jami, bahwa Allah itu adalah Al-Jami, maha mengumpulkan, maha menyatukan. Dan salah satunya termaktub dalam salah satu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 9, ya. Dan itu menjadi salah satu bagian yang insya Allah akan kita kaji di pagi ini bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan saya persilahkan sepenuhnya waktu untuk Ustaz Dodi Al-Jambari, dan tentu tidak lupa selalu kita sematkan doa untuk guru-guru kita dan juga untuk saudara-saudara kita jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang barangkali ada yang sedang sakit, ada yang sedang kesulitan. Allah segera sembuhkan yang sakit, dan juga Allah berikan jalan keluar terbaik untuk orang-orang yang sedang dirundung masalah atau kesulitan apapun. Dan tentu teruntuk guruku Al-Mukarram Sadina Dodi Al-Jambari, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan, kesehatan, dan keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Waliyatul masykur. طيب شكرا جزاكم الله خير متعال الله في كل آياتكم أستاذ. Amin amin Allahumma. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah serta syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Teriring doa untuk para guru kita, untuk para pembina, para asatidah yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan, baik yang di FKI maupun di lingkungan kita tinggal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sekeluarga juga tidak hanya hidayah, tetapi juga inayah, iradah, qudrah, dan terlebih maunahnya, agar kita senantiasa berada dalam keistiqomahan menjalankan keislaman kita sampai kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Pagi ini kita melanjutkan kembali bahasan Asmaul Husna, yakni Al-Jami'. Tentu disclaimer-nya, saya bukanlah orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Yang paling paham adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga lebih memahaminya. Saya hanya sekedar membacakan dari apa yang para ulama telah jabarkan tentang Asmaul Husna ini. Mari kita awali kajian kita pagi ini dengan surat yang ketiga, ayat yang ke-8, sebagai sebuah bagian pijakan bahwa Allah adalah Al-Jami'. Sudah ketemu semua? Surat 3 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka ayat ini menyatakan bahwa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, wahai Tuhan kami. Kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-9-nya, di situ Allah SWT menyatakan bahwa Rabbana innaka jami'un nasi, jadi mengumpulkan manusia, di yaumil la raiba fi, di hari yang tidak ada keraguan padanya, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak akan menyalahi janji. Yang ketika tidak ada keraguan padanya, ketika kita ada di hari di mana la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Allah adalah Al-Jami', dialah zat yang maha menghimpun. Dia maha kuasa untuk menghimpunkan semua kesempurnaan dan mengumpulkan apapun yang dikehendaki kepada siapapun sesuai dengan kehendaknya. Maka asma Allah Al-Jami' ini berasal dari kata dasar jama'ah, yakni menghimpun atau mengumpulkan. Menurut maksud saya Imam Al-Qushairi, di dalam nama Al-Jami' ini ada kandungan nama Al-Hashir, yang menghimpun makhluk. Dan
sekaligus juga An-Nasyir yang menghidupkan orang mati. Nah, mana Al-Hasyir di dalam Al-Quran? Mari kita lihat di ayat yang ke-9 tadi. Rabbana innaka jami'un nas li yaumil la raiba fih. Jadi Allah yang mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Adapun makna an-nasyr diungkap dalam firman Allah. Kita berpindah ke surah Yasin ayat yang ke-12. Surat 36 ayat 12. Kalau ada yang sudah ketemu, kita baca hasil. Kita baca Arabnya. Iza. Terima kasih. Bahasa Arab. Androidnya ada ya? Kalau ada yang sudah ketemu, silakan. Udah. Mangga teh. Arabnya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jelas di situ bahwa sungguh Allah yang menghidupkan orang-orang mati dan Allah menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan ini adalah sebagai sebuah bukti bahwa jelaslah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia setelah mati. Ya. Nahnu nuhyil mauta. Allah yang membangkitkan seluruh yang hidup. Bahwa secara teknis nanti Allah SWT melibatkan para malaikat. Ya. Setelah itu Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Yang menjadi bercandanya sebagian kawan-kawan kita adalah kita harus belajar bahasa Padang untuk bisa sampai ke padang mahsyar. Tentu ini beda ya. Padang mahsyar itu tidak ada orang padang khusus. Ya. Jadi padang mahsyar di sini padang yang dimaksud adalah tempat yang sangat luas. Ya. Kalau bicara tentang padang yang banyak, maka di Indonesia ini ada Padang Sidempuan yang nggak ada orang Padangnya, tapi kayaknya ada lah beberapa gitu ya. Ada yang di Padang yang nggak ada orang Padangnya, yaitu padang rumput gitu ya. Jadi itu masalah bahasa saja. Taib, orang mukmin yang dikumpulkan di surga, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik dikumpulkan di neraka. Buat Allah tidak ada kesulitan untuk memilah mana yang masuk ke surga, mana yang masuk ke neraka. Dan Allah mengumpulkan bagian mana yang pantas untuk surga yang tahapnya seperti apa dan berikutnya. Jadi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat memahami apa yang manusia khawatirkan, nanti saya akan ada di mana dan seterusnya, maka jika kita meyakini ini semua, maka yang menjadi PR kita adalah kita saat ini diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadirkan amaliyah sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, sehingga bukan hanya sekedar banyak, tetapi kita dituntut untuk kemudian menghadirkan yang ahsanu amala. Sedikit kita bergeser kepada surat yang ke-67 ayat yang kedua. Silahkan kalau yang sudah ketemu. Udah. Mangga teh. Arabnya. Langsung aja nggak apa-apa terjemahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Insyaallah. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi, dialah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, untuk ya beluakum, untuk memberikan ibtala, untuk memberikan ujian, untuk memberikan musibah, untuk memberikan jenjang-jenjang tahapan-tahapan pengujian yang kemudian ibtalahum, memberikan ujian kepada mereka, ya. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang memunculkan ahsanu amala. Maka sering saya katakan bahwa ketika kita diminta untuk open mic, diminta untuk open cam, ya, buka semua kelihatan wajah-wajahnya, ini pasti banyak wajah-wajah yang hampir mirip semua, ya, wajah-wajah bermasalah. Kenapa? Justru dengan masalah kita menjadi punya amal. Bayangkan kalau kemudian seluruh pasangan kita membahagiakan kita, menenangkan kita, menyenangkan kita, dan itu berlaku setiap hari tanpa ada peningkatan, tanpa ada penurunan, tanpa ada perubahan-perubahan. Flat aja begitu terus. Maka kesabaran dan kesyukuran kita tidak akan muncul. Justru karena pasangan kita yang begitu, anak kita yang begitu, maka muncullah kemudian amalan-amalan yang justru dari situlah Allah SWT akan melihat bagaimana kita ahsanu amalan. Uniknya ayat itu dijelaskan oleh para ulama bahwa di bagian akhir ayat itu dikatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah pengampun dalam aspek apa, penyayang dalam aspek apa. Mari kita lihat bahwa Allah mengampuni seluruh manusia yang ketika dia berupaya tidak sampai kepada bagian yang dia tidak mampu. Artinya, ketika setiap kita mengupayakan sesuatu dan kemudian Allah tentukan batasnya, itu bagian yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemampuan batasan kepada kita. Maka disitulah sampainya kita. Ada kadang-kadang di antara kita yang kemudian ketika berdoa kepada Allah SWT, Allah tidak kabulkan. Ada di antara kita yang kemudian ketika eh, melakukan berbagai upaya ketaatan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana yang kita kerjakan ini sudah maksimal. Maka disitulah kemudian letak di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ghafurur Rahim. Ketika kita tidak mampu menghadirkan kemampuan terbesar kita, maka Allah SWT berikan ampunannya kepada kita. Tetapi ketika kita berusaha untuk menghadirkan upaya-upaya terbaik yang kita lakukan, maka Allah Maha Penyayang dengan apa yang kita kerjakan. Di situ menjadi bagian yang ayat ini menjadi sangat inspiratif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Imam Abu Hamid Al-Ghazali memaknai bahwa Al-Jami ini secara lebih luas. Allah Ta'ala menghimpun yang sama, yang berbeda, dan yang bertolak belakang. Allah menghimpun yang sama, antara lain menghimpun seluruh manusia di bumi dan kelak di padang mahsyar. Dan dia menghimpun yang berbeda. Kakak, tolong Kak pintunya Kak. Seperti menghimpun semua langit, planet, samudera, binatang, tumbuhan, dan yang lainnya. Allah menghimpun di bumi, kemudian menghimpunnya di alam raya. Adapun yang bertolak belakang adalah dia yang menghimpun panas dan dingin, lembab dan kering dalam diri binatang. Menurut Imam Al-Ghazali ini adalah puncak penghimpunan. Yang ketika Allah SWT begitu, artinya ketika Allah SWT mempunyai sifat al-jami, maka apa yang harus kita lakukan? Semangat apa yang kita bisa hidupkan? Maka spirit al-jami ini adalah kita harus mencoba untuk memaksakan diri untuk berbuat taat supaya bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Nah, apa saja yang kemudian membuat kita harus
membentuk atau menaikkan level atau berusaha untuk mempunyai upaya ikhtiar yang paling baik dari apa yang kita bisa kerjakan, yakni dengan memahami al-jami ini kita justru seharusnya bercita-cita besar agar kita masuk dalam golongan orang-orang yang Allah kumpulkan di surga bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya bersama orang-orang saleh, setidaknya bersama para syuhada, setidaknya apa yang kita mintakan kepada Allah SWT 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini menjadi bagian yang kemudian kita wujudkan dengan bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepadanya. Tetapi kita tahu ya bahwa ini bukan sebuah kemudahan yang begitu saja kita bisa dapatkan. Artinya eh, ada bagian yang kita disadarkan dengan eh, satu larik kata-kata yang kemudian ini terkenal dari zamannya telenovela. Sambil kita tersenyum, tidak semudah itu Ferguson. Jadi nggak sesederhana itu, nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi nafsu dan setan, nafsu yang datang dari diri kita sendiri, sedangkan setan dari faktor eksternalnya. Jadi faktor internal yang dalam diri kita dengan faktor eksternal yang datang dari setan, maka ini akan senantiasa menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Taala. Nafsu akan mengajak kita untuk cenderung kepada kenikmatan sesaat daripada ketaatan. Kita buka surat 12 ayat yang ke-35. Di sana Allah Subhanahu wa taala meminjam lisannya Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahim rabbi. Mari kita lihat surat yang ke-12 ayat yang ke-35. Silakan bagi yang sudah ketemu. Udah. Mangga teh. Surat 12 Yusuf ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Alaf teh, punten. 53 teh. 53. Kadang kalau lupa suka nggak ingat saya itu. Ingat ya Bunda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan aku tidak menyatakan diriku Ya, bebas dari kesalahan. betul. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan bahwa inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la amaratun bisu. Sungguh, la-nya itu la sungguh. Ya, amaratun bisu. Mendorong atau memerintahkan dari kata amir. Ya, memerintahkan, mendorong kita. Memerintah, amaratun bisu. Dengan keburukan-keburukan. Illa ma, kecuali apa? Rahim Rabbi, yang Allah rahmati. Maka Rahman dengan Rahim menjadi berbeda. Rahman itu untuk semuanya, Rahim hanya untuk yang dikehendaki saja. Maka nafsu ini akan mengajak kita kepada cenderung kepada kenikmatan yang sesaat daripada ketaatan yang langgeng. Maka ketika kita mendapatkan perintah dari Allah dalam bentuk apapun, si nafsu ini ada kecenderungan melakukannya dan kemudian bahkan tidak segan untuk menolak. Kita ambil contoh sholat. Pakai hipertoniknya di kumur sini. Kita ambil contoh sholat misalnya. Kecenderungan nafsu adalah ingin selalu menunda, bahkan tidak melaksanakannya. Maka perintah sholat banyak yang melakukan, tapi belum tentu semuanya tepat waktu. Yang tepat waktu juga belum tentu khusyuk. Bahkan ada kalanya kita menikmati sholat dengan pikiran yang melantur, melayang-layang, tidak karuan. Sehingga tidak jarang banyak program atau urusan duniawi lainnya yang kita selesaikan dalam sholat. Luar biasa. Bagi para pekerja yang akan pulang jelang maghrib, maka ketika dalam sholat maghrib itu mereka bahkan punya rencana, oh nanti pulang lewat sini, lewat sini, lewat sini. Buat yang belum listrik mungkin kendaraannya menjadi harus cari ganjil genap.
dan seterusnya, gitu ya. Dan dia akan berupaya bagaimana caranya supaya apa yang dia kerjakan itu sambil sholat, sambil ngebayangin, wah belum kirim email, belum bikin laporan, belum ini, belum itu, dan segala macam. Bahkan ada seorang kawan di Serpong, beliau katakan bahwa Ustadz, sholat itu menjadi ajang eh, mengingat barang hilang ketika saya sholat. Tidak bisa saya salahkan karena memang kondisinya seperti itu. Jadi urusan duniawi ini menjadi bagian yang eh, terus menggerus kita. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita menafkahkan rizki untuk sedekah. Nafsu ini akan membuat seakan-akan sedekah itu akan mengurangi rizki kita. Pada lintasan berikutnya, bahkan sedekah ini akan dianggap membuat kita tidak punya apa-apa. Jadi hitungan kapitalisnya adalah bagian di mana ketika kita eh, menggunakan hitung-hitungan matematika kapitalis. 5 dikurang 3 itu eh, sama dengan 2. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghitung 5 dikurang 3 itu totalnya jumlahnya bisa 2102. Dari mana? Formulasi keajaiban sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya adalah sampai kepada tahapan di mana di dalam surat yang kedua ayat yang ke 261 di situ Allah SWT menyatakan sampai dikalikan 700 kali lipat. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa pola rezeki yang kita fahami 2100-nya itu 3 kali 700 tadi. Tetapi yang kita lihat adalah ya 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, justru sebaliknya sedekah itu akan menambahkan rezeki kepada kita. Tetapi karena nafsu tidak suka kepada sedekah, sehingga jajanlah yang justru lebih disukai. Mari kita berhitung berapa banyak uang yang kita sudah sedekahkan, berapa banyak uang yang kita jajankan, berapa banyak uang yang kita jadikan sebagai faktor kebutuhan kita. Sekedar kuis saja, sederhana. Kalau seandainya kita dalam satu hari ada target, sehari harus habis 6 juta. Maka kira-kira Bapak Ibu yang ideal menurut Bapak Ibu membaginya seperti apa? Jika alokasinya harus 3 aspek. Aspek makan, belanja, dan sedekah. Makan, belanja, sedekah. Ya, jadi ada 3 aspek, harus dihabiskan 6 juta. Membaginya bagaimana yang ideal? Menurut Bapak Ibu. Yuk, silakan. Punya 6 juta harus habis, alokasinya untuk makan berapa, untuk belanja berapa, untuk sedekah berapa. Dalam Silakan. sehari udah. Ya, dalam sehari. Kira-kira seperti apa membaginya? Boleh, yang lain di chat juga boleh. Mau jawab langsung open mic juga boleh, silakan. Kira-kira berapa? Nggak ada nabungnya ya, Dek? Berapa? Nggak ada pakai nabungnya ya, Dek ya? Nggak Tinggal ada. ikhlas. Nggak ada. Oke. Habisin sehari. Gimana Mbak Deni? Makan 25.000. Makan 25.000, Belanjanya buat apa dulu, Dek? Bentar. belanja kebutuhan kita. Oh, kebutuhan kita. Belanjanya 75.000, sisanya 75.000. sedekah. Masya Allah. Masya Allah. Teh Ina tulis makan 100.000, sisanya sedekah, nggak belanja. Allahu Akbar. Bu Dwi makan 50, belanja 200, sedekahnya sisanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa ini. Ada lagi yang lain? Oke. Dari 3 contoh itu saja kita bisa melihat bahwa seperti itulah kita menghabiskan apa namanya uang kita. Ya. Buat yang puasa nggak makan karena lagi puasa, gitu. Nggak belanja karena belanja bulanan sudah cukup, gitu. Maka sedekah semuanya, masya Allah. Nah, terus bagaimana untuk yang lain-lain? Ya gampang, tinggal ngayal lagi kan.
Jadi kadang-kadang kita nih pusing sama urusan yang bukan urusan kita. Baru dites begitu saja sudah kalangkah berpikir, oh iya kalau 6 juta. Makanya Mbak Reni tadi nanya, 6 juta suruh ngabisin nggak ada nabungnya. Kalau ada nabungnya pasti Mbak Reni beli emas itu. Iya kan Mbak Reni? Betul. Nabung pakai emas. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika kita diperdaya dengan rasa malas, bahkan pada saat ibadah itu kita juga enggan. Otak kita selalu dengan kreatif berputar untuk mencari dalih atau alasan yang dipandang logis dan rasional. Maka dengan demikian apa-apa yang kita tidak lakukan karena malas, seolah-olah ini menjadi mendapat legitimasi karena alasan kita yang logis dan rasional itu. Bukan semata-mata karena malas. Dan ini betapa hawa nafsu begitu pintar mengelabui kita. Dan semua ini bisa dilawan dengan eh, kesungguhan. Dalam pengertian, kita mesti belajar tentang bagaimana iltizam. Iltizam itu memperbesar azam. Jadi kalau kemudian dia paling enak ngayal. Iya benar-benar. Hati-hati tapi kalau panjang angan malah ngaco ya. Oke, eh, kalau terlintas apa namanya bagian yang sering kali mendorong kita untuk bermalas-malasan maka harus segera dilawan. Yakini bahwa yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata. Perhatikan surat yang kedua ayat yang ke 208. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Mari kita mencoba untuk menyelami bagaimana tubuh kita, jiwa kita, diri dan raga kita ini begitu mudah terkelabui dengan apa yang datang dari baik yang sifatnya internal yang buruk-buruk maupun yang dari eksternal. Ada yang sudah ketemu? Sudah, Sudah. udah. Mangga. Bu Reni silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Nah, Shadaqallahul azim. jadi kalau dikatakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Persoalannya adalah tidak senyata seperti yang kita bayangkan. Bahkan setan itu tidak tampak. Tapi kok dibilang nyata sama Allah? Artinya begini, kata nyata di sana adalah sebenar-benarnya musuh. Jadi kalau dikatakan innahu lakum aduwwum mubin, kalau kita lihat film-film apa namanya Amerika begitu ya. Kalau kita mencari penjahat di dalam sebuah ruangan, maka ketika kita pegang senjata begitu ya, maka yang terjadi adalah kita berusaha untuk apa namanya, berusaha untuk mencari itu dengan sangat hati-hati. Ketika misalnya membuka pintu, kalau kita lihat beberapa film-film detektif gitu ya, didobrak pintu dan kemudian apa namanya setiap pergerakan itu betul-betul diawasi dengan sangat luar biasa. Begitu juga untuk eh, apa namanya kegiatan-kegiatan penembakan secara sniping misalnya. Itu betul-betul diperhatikan, ditunggu sampai sampai titik skopnya itu yang betul-betul pas di targetnya, pas di tengah-tengah targetnya. Begitu dikunci targetnya maka dia sudah siap membidik. Itu artinya betul-betul eh, diupayakan bagaimana caranya supaya betul-betul tepat yang dijadikan sebagai musuh, sebagai target adalah seperti itu. Kita diminta oleh Allah SWT juga memperlakukan itu seperti itu ketika masuk ke kamar mandi. Ya, ketika masuk ke kamar mandi. Dari jauh kita sudah punya langkah untuk kemudian menghitung bahwa
masuknya harus kaki kiri, dan kemudian kita sudah berdoa sejak jauh, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, gitu kan ya. Jadi bukan seperti anak-anak kita baru belajar begitu depan pintu, udah sambil nahan pipis gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, baru kaki kiri dan seterusnya. Jadi musuh yang nyata itu betul-betul kita hadirkan. Masuk ke rumah, langkah kaki kanan, mengucapkan bismillah. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika nggak ada orang. Ketika kita buka jendela, buka pintu, bismillah. Ini adalah bagian upaya ketika kita menghadirkan bahwa kita memproteksi diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah, disinilah kemudian letak bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk supaya makan pun kita menggunakan tangan kanan, kemudian ucapkan bismillah. Sehingga jin-jin dari kalangan setan itu tidak punya kemampuan untuk kemudian membersamai kita dalam berbagai persoalan. Begitu juga ketika kita hendak tidur. Rasulullah SAW meminta kita untuk mengebas tempat tidur kita. Gitu. Bahkan beberapa sunnah-sunnah ya Rasulullah SAW adalah setidaknya membaca ayat kursi. Setidaknya membaca 3 kul. Membaca, kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Al-Baqarah 2 ayat terakhir, maka cukup baginya. Maka dia tidak akan diganggu oleh setan sepanjang malamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Cara itulah yang kemudian oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita agar supaya kita terlindung dari bagian yang innahu lakum aduwwum mubin tadi. Maka kesungguhan kita lah untuk menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu menjadi begitu penting. Untuk siapa? Untuk kita. Sehingga kita betul-betul menghadirkan kondisi di mana kita bisa melawan apa yang Allah SWT sediakan untuk kita. Nah, di masjid banyak orang segera lakukan wudhu itu di rumah. Ini sunnah ya. Sungguh orang yang wudhu di rumah lalu bergegas melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat, maka setiap tetesan langkahnya, Masya Allah, tidak hanya rontokan atau tetesannya air wudhu itu yang kemudian menggugurkan dosa, tetapi langkah kakinya, kaki kanan meningkatkan derajat takwanya, kaki kirinya mengangkat dosa-dosa. Ini kan bagian yang wow, luar biasa. Tapi berapa banyak orang yang kemudian menjadi enggan menghadirkan tubuhnya untuk menuju kepada masjid. Rasul SAW adalah orang yang senantiasa menyatakan khairu sholata fi buyutikum. Sebaik-baiknya sholat itu di rumah kalian. Illal maktuba, kecuali yang diwajibkan. Maka para pria yang saleh sholatnya di masjid. Wanita yang soleha sholat di rumah. Maka kalau masih ada di antara kita yang para pria masih enggan untuk menuju kepada masjid, maka sejatinya dia adalah pria yang agak-agak gimana gitu ya. Saya sebutnya agim, ya, agak-agak gimana gitu. Ya. Maka ketika sampai di masjid paling nikmat adalah duduk di tempat yang memudahkan orang lain atau memudahkan diri sendiri. Pasti kita cari tempat yang memudahkan kita untuk keluar dari masjid dengan gampang. Naruh sendalnya di tempat yang paling depan supaya kita paling gampang cepat keluar. Tapi menghalangi orang nggak? Nah, pada Iya, kondisi seperti ini kadang-kadang menghalangi orang lewat. Apalagi kalau pakai sendal atau sepatu yang bagus, kita biasanya kan berusaha sedekat mungkin dengan sendal, dengan alasan takut hilang lah, takut dicuri lah. Begitulah nafsu. Sehingga orang yang menginginkan kebaikan, dia akan berusaha agar duduknya tidak menjadi penghalang bagi orang lain. Dia akan memberikan tempat untuk orang lain. Dia akan memberikan akses untuk jalan orang lain. Bahkan tidak sedikit dari orang yang punya jiwa melayani. Dia akan berusaha untuk meletakkan sendal-sendal itu ke tempatnya, ke posisinya. Bahkan mungkin sekedar membalikkan posisi sendal itu bisa sehingga menghadap keluar. Sehingga orang-orang yang mau menggunakan sendal itu bisa langsung menggunakan itu. Tetapi yang sangat disayangkan adalah begitu banyak orang yang mentang-mentang dia menggunakan hawa nafsunya, maka dia lemparkan saja
sendal dan sepatunya ke tempat yang suka-suka. Itu nggak di mana ya, nggak di Bekasi, nggak di Bandung, nggak di Mekah, nggak di Madinah, begitu saja kelakuan orang. Padahal rak ada. Dan sudah sering para ustadz menyatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu senang keindahan dan mencintai orang yang berbuat keindahan. Maka tidak banyak orang yang kemudian mau melakukan itu. Karena tadi hawa nafsu lebih memudahkan dirinya sendiri dengan konsep egosentrisnya. Padahal ketika kita berpikir tentang orang lain dengan konsep altruis, maka ini menjadi bagian yang setiap kita seharusnya punya ithar, mendahulukan orang lain. Maka seharusnya yang paling paham tentang pahala-pahala kebaikan itu adalah saf yang paling depan, bukan yang paling belakang. Banyak di antara kita yang ketika Jumatan, mereka nyari senderan di paling belakang. Padahal yang paling utama adalah yang paling paling depan. Padahal iming-imingnya jelas, ya, mendapatkan unta merah yang paling depan. Gitu. Nah, kalau sudah sampai ke belakang, sebagian ustadz atau para penceramah menjadikan bercandaan gitu. Kalau yang pertama onta, belakangnya sapi, belakang lagi kambing, belakang ayam, telur, belakang tai kotok gitu dia. Sampai bercandanya ada yang begitu. Untuk mendorong orang kemudian menjadi ngambil posisi yang paling paling depan. Jika kita pernah ke Masjidil Haram Nabawi misalnya, itu kalau belum dibuka pintunya orang berdesak-desakan di pintu itu. Bahkan ada beberapa video yang ketika petugas dari dalam membuka pintu yang besar itu, kemudian ketika terbuka menghamburlah orang sebegitu luar biasa untuk mencari shaf yang paling paling depan. Dan itu menjadi bagian yang seharusnya setiap kita seperti itu. Akan tetapi memang perlu hati-hati karena tidak semua orang punya fisik yang sekuat itu untuk bisa berlari menuju ke shop yang paling paling awal. Nah, sesudah sholat ketika kita hendak berzikir, kadang terlintas urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka bagi yang tekadnya kurang, mungkin dia akan segera meninggalkan zikirnya. Maka zikir ini padahal tidak lebih dari 10 menit. Tapi kalau ngobrol bisa berjam-jam gitu ya. Bahkan 15 menit masih dianggap ringan. Atau ada juga yang sampai tahap zikir diucapnya berulang-ulang gitu ya. Subhanallah, 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 tapi pikirannya melayang ke kemana-mana. Bahkan tidak sedikit dari kita yang kemudian karena sudah sering berzikir, maka tidak lagi mengucapkan subhanallah, 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 tetapi saking cepatnya kepengen segera selesai, swan 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 swan. Apa nih swan swan swan? Sebegitu rendahnya kemahasucian Allah SWT beriring dengan hawa nafsu kita ini. Dan maka ketika muncul rasa malas beribadah, itu berarti hawa nafsu berupa kemalasan ini sedang merasuki, menguasai hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat di dalam surat yang keempat ayat yang ke-142. Di sana Allah SWT meminta kita untuk segera bangun dan melawan, dan insya Allah kita akan lebih dekat kepada ketaatan karena kemalasan beribadah yang kita lakukan ini akan menjadi tergolong orang munafik yang kelak Allah SWT akan kumpulkan di neraka. Ada yang sudah ketemu? An-Nisa 142? Tafadhol. Sudah, Ude. Mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waliyadzubillah. Perhatikan. Ayat itu dengan sangat jelas menyatakan Allah ditipu dan Allah menipu mereka. Membalas tipuan mereka. Dan mereka ketika berdiri sholat, sebetulnya mereka gak mau sholat. Kita perhatikan ya. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahkan Imam Ahmad At-Tirmidzi, dinyatakan sholat yang paling berat buat orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Mengapa demikian? Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, di zaman Rasulullah SAW belum ada teknologi
penerangan seperti yang sekarang kita nikmati. Sekarang sudah sangat banyak pola-pola penerangan yang kita bisa nikmati, dari teknologi LED, ya pakai dioda-dioda yang sangat terang itu, dan kemudian sudah bermacam-macam, ya, baik yang dari lampu-lampu hias atau lampu-lampu yang menerangi dan seterusnya. Bahkan kalau kita ke Masjidil Haram Mekah, itu nggak ketahuan mana siang mana malam, karena kalau malam hari juga lampunya terangnya Masya Allah tabarakallah. Maka kalau kita perhatikan dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lampu belum seterang sekarang. Mereka masih menggunakan cahaya alam, sehingga kalau misalnya pas ada bulan mereka baru kelihatan. Nah, itu disebabkan subuhnya dengan isyanya itu mereka tidak kelihatan sama Rasulullah SAW, sehingga mereka enggan datang. Kenapa? Kalau duhur, kalau asar, maghrib, itu kemudian mereka datang dan itu dilihat sama Rasulullah SAW, kehadiran mereka. Karena kebiasaan Rasulullah SAW adalah begitu selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW balik badan, kemudian menyapu pandangan yang melihat para sahabat. Dan ketika subuh dan isya, itu mereka pasti terbatas pandangannya. Dan Rasulullah SAW juga melihat mereka, karena ada yang di belakang-belakang, mendingan nggak datang daripada nggak dilihat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecenderungan-kecenderungan itu disebut sama Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi tadi. Sesungguhnya berat sholat subuh dan sholat isya bagi orang yang munafik. Seandainya mereka tahu pahalanya seperti apa, mereka akan mendatangi dengan merangkak. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau tadi adalah hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW di Bukhari Muslim menyatakan bahwa aku akan memerintah orang-orang untuk sholat bersama laki-laki yang lain, dan aku akan mendatangi beberapa rumah yang bagi mereka yang tidak mau datang ke masjid dengan membawa kayu terikat. Maksudnya kayu terikat itu kayu yang diikat terus kemudian dibikin obor, ya, dan aku akan bakar rumahnya. Itu ultimatum yang Rasulullah SAW hadirkan untuk bluffing, untuk menggertak, untuk memberikan satu ancaman, memberikan nadhir, yang kemudian bagian itu adalah bagian yang kemudian seharusnya para sahabat kemudian menjadi tergerak untuk menuju kepada masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat dengan kesungguhan ini, kita harus melihat bahwa kalau Allah itu Al-Jami, maka kita harus bersegera menghadirkan kebaikan yang bentuknya jamaah. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Majelis Keluarga Indonesia adalah majelis yang menghimpun seluruh keluarga-keluarga yang di Indonesia, dan saya berharap tidak berhenti sampai di keluarganya Bapak Ibu. Ada begitu banyak teman-teman kita yang butuh kepada ilmu yang kita pelajari setiap pagi, maka ajak setiap hari, ajak tambah orang dimanapun kenalan. Mungkin kalau kita pengguna kendaraan umum, gitu ya, sambil kenalan, seperti halnya para penjajah atau para network builder gitu ya, ketemu orang senyum, habis itu tanyain, gitu. Pokoknya pastikan semua orang sebaiknya ikut kepada Majelis Keluarga Indonesia. Begitu kita ketemu orang, mau kemana Pak? Basa-basinya gitu ya. Basa-basinya. Oh mau ke ini. Udah tahu MKI Pak? Tawarkan. Gitu. Majelis Keluarga Indonesia. Nah kita tiap pagi nge-zoom Pak. Tiap malam ada bedah Quran bersama Tuan Guru. Kalau pagi itu dari mulai Babi Haikal, ada Ustaz Dodi, ada banyak ustadz-ustadz kita, ada Ustadz Khairul Alam, ada Tuan Guru, ada macam-macam dan seterusnya. Kita ceritakan itu. Kita ada hitan masal, ada. Jadi promosi-promosi kegiatan MKI ini kepada begitu banyak orang yang kita temui, sampai-sampai kemudian ada satu titik jenuh di mana semua orang sudah tahu soal MKI. Kapan ini terjadi kalau kita nggak pernah mengupayakan, ya nggak bisa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat sebelum saya istirahat karena waktunya sudah mulai makin 9 ayat yang ke-18. Disinilah kita tahu bahwa kebalikan dari apa yang Allah SWT cegah tadi untuk orang-orang yang pikirannya gerambiang kemana-mana. What is the meaning of gerambiang? Gerambiang itu ngelantur kemana-mana.
Dalam surat 9 ayat 18 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir yuqimuna shalah itu zakat ya. Dan ini menjadi bagian yang kita tahu bahwa orang-orang ini tidak pernah gentar selain kepada Allah dan mereka orang-orang yang disebut sebagai muhtadin yang mendapatkan petunjuk. Tidak inginkah kita kemudian masuk ke dalam bagian yang Allah SWT berikan petunjuk? Maka semua perhimpunan yang ada di tengah-tengah manusia tidak ada yang paling baik kecuali dihimpun oleh Allah SWT dalam kebaikan. Dan amalan masjidlah yang mampu menghimpun semua kebaikan tersebut, gitu ya. Yang kemudian pada kenyataannya ada 4 amalan perhimpunan masjid yang selayaknya untuk kita bisa jaga dimanapun kita berada. Maka khususnya ketika jumlah kita lebih dari 1 orang, ini adalah amalan yang indah di rumah Allah. Pertama apa? Majelis zikir yang kita bisa lakukan seperti ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguh Allah yang maha memberkahi lagi maha tinggi, punya malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal. Yang mereka dalam satu kegiatan selalu senantiasa mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati satu majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya sehingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majelis ini telah berpencar, mereka naik menuju ke langit dan melaporkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa si fulan, si fulan, si fulan, si fulana, si fulana, si fulana, itu mereka berzikir. Gitu. Maka akan menjadi dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, bahwa si fulan fulana sedang berzikir mengingat aku. Maka perhimpunan apapun yang harusnya niatnya untuk Allah sehingga akan bernilai kebaikan, apakah itu rumah, apakah kantor, organisasi kita, yayasan atau apapun, bahkan pasar sekalipun, layak untuk menjadi majelis zikir, majelis yang mengingatkan kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa masuk pasar. Siapa yang belum hafal? Yuk hafalin. Saya nggak perlu cari siapa yang belum hafal di antara kita. Nggak usah. Ya. Kita hafalin sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau perlu salah satu dari kita, mungkin Bu Dwi, mungkin Mbak Dina, mungkin Teh Nadia atau siapapun, monggo silahkan di-share supaya kita bisa bahkan di dalam pasar pun, dalam berniaga pun ada doa yang kita senantiasa zikirkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya menemukan doa ini di depannya pasar rakyat di Probolinggo. Dan itu menjadi bagian yang kalau kita dari Nguling ya, Rawon Nguling itu agak ke arah Jember sedikit gitu, itu ada pelangnya besar gitu. Dengan doa masuk pasar tadi. Maka ada satu doa yang sebelum saya berikan kesempatan kepada Ustadz Khalis untuk kita berbagi rahmat, ada satu doa yang Bapak Ibu bisa catat atau bisa amalkan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minasilni rajim. Allahumma inni a'udzubika minasilni rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan diskon yang terkutuk ya. Supaya kalau belanja nggak ngaco gitu. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat. Fayatabatul maskur Ustaz. Baik, Alhamdulillah, Wasyukillah, Jazakallah khairan, Tuan Guru Dodi Al-Jambari, Masya Allah ya, Guru Masya Allah, Tabarakallah, silahkan jamaah yang tadi sudah diajak oleh Ustaz Dodi untuk berbagi rahmat ya, mungkin bertanya, sharing, dan tentu bagian yang kita manfaatkan di penghujung bulan Zulhijjah ini ya, untuk terus memperbaiki kita dengan amal-amal soleh kita. Dan insya Allah sekali lagi diumumkan, tentu sudah di-share juga oleh admin ya, di bulan Juli ini kita akan mengadakan khitan gratis insya Allah di tanggal 5 Juli.
di hari Sabtu. Mudah-mudahan acaranya lancar dan mohon doanya dari semua jemaah. Dan ingin berdonasi, ingin mendukung program ini dengan berinfak, silahkan untuk menghubungi Bude Darmi ya, yang alhamdulillah menjadi koordinator untuk khitan ini. Silakan, ada yang ingin sharing? Sudah ada 7 peserta yang daftar, Ustadz. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah, syukurlah ya. Itu yang baru ya, Bude? Iya, yang baru kemarin kan yang Ya. tanggal 28 kan udah jadi. Jadi Hmm. kemarin tuh nambah, insya Allah kalau mereka tidak ini sudah 7 orang, sudah 7 peserta. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu Dan ini kan baru semua ya, jadi nggak ada yang revisi ya. Baru semua, bukan revisi, Ustadz. Baru semua. Rata-rata usia SD kelas 2, kelas 3 itu. dan dia lagi liburan sekolah ya, tentu biasanya memang Iya, biasa rame ya. banyak kegiatan khitan massal gitu ya, yang diselenggarakan oleh banyak lembaga gitu ya. Kalau saya lihat memang soal kata al-jami misalnya, kan juga dalam kalau misalkan kita memahami bahwa kita bagaimana meneladani al-jami ini, apakah kita juga bisa mengartikan ketika kita melakukan ukhuwah Islamiyah, kemudian mengikat persaudaraan sesama Muslim, Sahih. kemudian kita berharap gitu kan ya, ketika kita melakukan ini juga Allah akan mengumpulkan kita nih, saudara-saudara Insya kita yang Allah. ada di majlis, minimal 5 majlis ini ya, yang ada hadir di sini nih, Allah akan kumpulkan di surga kelak. Amin ya Allahumma amin. Maka Ya, saya teringat dengan nasihat Hasan Basri Ustaz ya, untuk selalu bergaul dengan orang soleh, karena siapa tahu justru dengan bergaul dengan mereka lah kita dapat syafaat dari mereka gitu ya. ya, Saya akan dicari sama Ude gitu, mana nih yang Insya Allah. sudah jadi Insya Allah. koordinator Zoom gitu kan, yang sudah jadi moderator Zoom gitu kan. Ya, kalau Ude Kalau nggak ada aneh juga cari juga, Ustaz. iya. Takutnya ya namanya orang ya. Silakan Pak Wahid ya. Sedikit biasa lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ude, Pak Folis, selamat pagi, salam sehat. Untuk suaranya kenceng. Apakah jelas suaranya? Jelas Ustaz. Pak Wahid silakan. Ya. Wah. Ini Ude, yang maha menghimpun tadi ya. Ada majelis zikir, ada perkumpulan taklim lah, apa segala macam gitu ya. Tapi Jelas. kan, halo? Iya, silakan Pak Wahid. Tapi kan ini juga ya, dari UD kan 3 prinsip itu ya, ditanamkan di dalam hati, dilafazkan dengan lisan, tapi harus diimplementasikan dengan perbuatan gitu ya. Jadi kalau dihimpun, habis itu apa gitu ya? Kalau sudah berhimpun, sudah berkumpul tuh kemudian apa ya? Tadi contohnya di masjid gitu ya, yang sendal-sendal gitu ya. Ya saya juga sering lihat tuh kayak gitu ya. Habis Jumatan gitu ya. Habis Jumatan selesai ya, assalamualaikum dan segala macam itu. Habis itu kan rebutan keluar ke pintu gitu ya. Desek-desekan gitu ya, senggol-senggolan saling sikut gitu. Nah, jadi saya kadang agak prihatin juga gitu ya. Setelah berkumpul kita tuh memang seperti dikatakan juga ya bahwa di akhir zaman itu umat Islam memang seperti buih gitu ya, banyak tapi kayaknya nggak jadi Punya suatu power. hal yang masif gitu ya. Ya. Ya saya jadi malah kagum dengan orang yang non Muslim ya. Mungkin kalau misalnya kita kasih contoh kasus lah ya, bela Palestina gitu kan. Betapa orang yang tidak tahu namanya majelis taklim, majelis zikir gitu ya. Orang-orang oten, non-is gitu ya. Ya. Di negara-negara yang lain itu justru gerakannya, eksekusinya itu justru malah sungguh luar biasa gitu ya. Masya Allah. Memboikot di depan toko-toko, di Ya. depan outlet-outlet gitu ya. Nah itu terus Islam di manakah itu ya gitu.
Gimana ya Ude ya, saya apa namanya, Baik. jadi membahasakannya tadi mungkin Ya, tangkap ya itu paham, ya paham. Dede ya. Baik, baik, Mungkin itu Ude unek-unek baik. sedikit atau Ya, ini mungkin ada tanggapannya. Masya Allah. Jazakallah khair. Bismillah. Wa kadzalik, barakallahu fiik. Salam buat kawan-kawan di Bandung. Matur Bismillah. nuwun. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi gini Kang, punten pisan. Eh, saya lebih senang melihat bagaimana ketika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sesuatu. Saya lebih senang menanggapinya dengan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa kulil haqqo walau kana muran. Sampaikan saja yang benar meskipun itu eh, mungkin nggak menyenangkan hati, mungkin nggak nyaman buat orang. Eh, Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai eh, tadi di surat 2 ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini bermakna apa? Kenapa sampai ada perintah seperti itu? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam yang utuh secara menyeluruh, secara mujmal, secara integral, yang syambil mutakambil, yang holistik. Jangan cuman Islamnya doang KTP, tapi ayo dong lakukan sesuatu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu karena manusianya seperti itu. Jadi antitesa daripada perintah itu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak masuk secara utuh. Paham maksudnya ya? Jadi ketika Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kenapa Allah SWT memerintahkan itu? Karena banyak orang yang tidak berzikir. Kenapa Allah SWT menyatakan, wala taqrabu zina, jangan dekati zina? Karena banyak orang yang mendekati zina. Jangan makan riba, karena riba itu, ya Allah. Makanya Pak Kiai Haji Omai Rama kan selalu bilang, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Ini nanti apal tuh. Kenapa yang asik-asik itu diharamkan. Mbak Dwi itu apal tuh. Ah, 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 ah. Itulah perangkap setan. Jadi kalau memang bagian itu dicegah, bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW bahkan menyatakan begini, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Fa illam yastati fa illam yastati fa bilisani. Bilisani dulu yang kedua. Wa illam yastati fa biqalbihi innahu adhafu iman. Selama-lamanya iman itu paling tidak kita gerah dengan itu. Tapi sebelum gerah dulu, lisannya sudah berdakwah belum? Sebelum sampai kepada lisannya sudah melakukan taghyir belum? Kita sebagai sarana yughayyiru ma biqaumin gitu. Kita yang melakukan perubahan itu dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan perubahan kecuali kita melakukan perubahan itu dulu duluan. Punten karena Kang Wahid nanya gitu ya, kita buka surat 13 ayat 11. Itu Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka melakukan perubahannya sendiri. Jadi punten pisan. Kalau Kang Wahid sedih ngelihat orang berantakan keluar barang-barang begitu, bisa nggak Kang Wahid mulai dengan berikan aturan, bilang ke DKM bahwa nanti seperti anak SD, seperti anak SD, ditungguin, jangan bubar berbarengan, yang paling belakang duluan, silahkan. Udah tertib satu, oke, baris berikutnya, baris berikutnya, baris berikutnya, baris berikutnya. Kalau bisa diatur seperti itu, Masya Allah. Luar biasa. Dan kalau itu kita budayakan sejak kecil, Allahu Akbar. Anak-anak SD di beberapa tempat saya pergi ke sekolah Darussalam, itu mereka bisa tertib seperti itu.
Dalam pengertian tahu bahwa berdesak-desakan itu nggak nyaman. Tahu bahwa dorong-dorongan itu nggak nyaman. Gitu. Sehingga ada area pribadi yang kemudian terhimpit dan seterusnya. Tapi memang budaya kita seperti itu. Kalau kita tawaf saja, itu yang ketabrak, yang minta maaf. Itu kan bagian dari ukhuwah ya. Tapi maksud saya gini, memang Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu menyatakan bahwa al-haqqu bil nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebaikan atau kebenaran yang tidak terorganisir maka akan dikalahkan oleh keburukan yang well managed. Itu bagian yang ya makanya kita seringkali kemudian kenapa nggak di manage gitu. Nah sama kayak berantakannya orang bubaran itu, kalau misalnya Kang Wahid nongol duluan di tempat pagar, tunggu sabar pelan-pelan, kita tunggu berbagian ya pelan-pelan ya pelan-pelan. Atau waktu masuk datang, sendalnya tolong ditaruh di rak, sendalnya taruh di rak. Ada yang ngontrol itu. Dulu waktu saya tinggal di Jember, ada yang namanya Pak Kadir. Pak Kadir itu selalu bawa bambu, kira-kira semeter begitu, dan itu menjadi kalau bahasa anak-anak itu menjadi penjaga ketertiban lah gitu. Jadi kalau kita lagi ribut, Pak Kadir, itu langsung senyap, sepi, langsung teratur gitu. Karena di kita ini mau nggak mau kita harus pahami bahwa peraturan Indonesia khususnya, peraturan itu identik dengan petugas. Jadi kalau nggak ada petugas, peraturan nggak ada. Gitu nggak sih? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita bisa menginisiasi itu, artinya jangan berharap pada orang lain, sebaiknya kita mulai dulu aja gitu. Gitu kan, punten. Wallahu a'lam. Karena dia tadi ngacung juga, silakan. Silakan Teh Nadia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uti. Pagi Pak Wahid. Jadi kan gini, dulu waktu saya masih single, target itu ketemu satu orang setiap hari gitu, orang-orang baru dan kenalan gitu, dan memberikan manfaat lah setidaknya dalam satu Insya hari Allah. itu gitu. Nah, sekarang kan sudah dibatasi oleh suami, alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya kita menjaga marwah kita sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita gitu. Tapi kita juga ingin memperkenalkan MKI, memperkenalkan dakwah, dan dalam hal lain, pemikiran lain, kalau misalnya kita via chat kenalan-kenalan gitu tuh kadang-kadang dianggap sebelah mata gitu. Kita ngenalin disangkanya ngapain gitu, terus disuruh apalah, kita share infak itu kalau orang yang nggak kenal, nggak tahu, disangkanya gimana gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memperluas dakwah dengan segala keterbatasan, Ude, dan bisa tetap menjaga marwah. Baik. Syukran, Ude. Afwan. Bismillah. Salatu salam ala Rasulillah. Banyak hal, banyak cara yang kemudian kita bisa upayakan. Mungkin tidak langsung kita, tapi ajak orang-orang yang berpotensi. Misalnya di kita, misalnya ada Tedia, ada Mbak Dina, ada siapa lagi, Bu Iis, dan seterusnya. Kalau saya nggak bisa sebutin satu-satu, yang mau aja deh, gitu ya. Mbak Elsa bisa dilibatin, Mbak Fauzana bisa dilibatin, jangan cuma jualan doang. Gitu, giliran dakwah terus jadi nggak mau gitu kan, nggak bisa begitu, supaya balance antara dunia dan akhiratnya gitu. Tuh apa namanya, Bu Aisyah gitu ya. Terus dan banyak lagi, artinya gini, kalau kita mau, ayo kita desain bareng-bareng, setidaknya gini, nih kita lagi nyiapin Miracle Muharram nih gitu ya, apa yang kita bisa giatkan, kita bisa bikin. Mungkin setiap kita bikin Instagram misalnya, setiap kita bikin platform misalnya TikTok mungkin gitu, atau apapun gitu ya, sehingga kita pelajari polanya, kita pelajari algoritmanya, terus kemudian kita mulai share.
Kalau sendiri nggak akan apa namanya selesai dengan segera, tapi kalau kita masif, kita gerakkan gitu ya, kita bikin beberapa mungkin misalnya Budi Darmi punya apa namanya punya akun TikTok gitu ya. Bisa nggak bikin akun TikTok yang versi apa namanya versi sosialnya MKI, divisi sosial MKI tuh baru masuk Budi Darmi gitu. Siapa yang mau admit nih? Oke. Nah, ketika misalnya oke, dakwah haruskah dengan orang-orang yang sebentar, Pak Dedi nih, Bintara. Dakwah harus dengan orang-orang yang sefrekuensi, nggak harus, nggak harus. Share aja, share aja. Saya di TikTok ada yang sefrekuensi enggak, share aja. Di Instagram sefrekuensi enggak, kebanyakan hedon. Gitu. Di FB udah lempar aja, bodoh amat. Di thread begitu aja. Karena kita yang mau punya amal kan, enggak kita tujuan kita bukan untuk mengambil sebanyak mungkin orang yang gabung sama kita, tetapi Allah SWT akan melihat bagaimana ikhtiar kita, upaya kita untuk melakukan sharing ini. Pak Deddy pasti punya teman-teman di Villa Mutiara Gading yang lama, di-share ke mereka, mereka yang suruh gabung. Teman-teman di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan ya bahwa mereka nggak masuk ya kita next cari yang lain yang mau aja buat yang mau aja gitu. Tapi jangan pernah berhenti untuk sharing. Jangan pernah kemudian patah arang susah ngajak orang mau deh. Yang ini apa segala macam dan selesai saya sering difitnah ini itu apa segala macam dan jangan lelah. Kalau mereka bisa istiqomah dalam jahiliyah, kenapa kita tidak istiqomah dalam dakwah? Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa bareng-bareng. Kalau mau nentuin formulanya, ayo kita bareng-bareng. Kita bikin kan ini kan secara secara masif belum kita lakukan. Ayo mungkin mulai dari Miracle of Muharram ini kita bikin. Siapa yang mau ikutan berkiprah di kita kasih materinya, silakan share. Misalnya tadi, Budi Darmi bikin akun MKI Divisi Sosial. Mbak Fauzana misalnya MKI Divisi Tijaroh gitu. Tapi semua diampu, nggak cuma jualan produknya Mbak Fauzana saja. Mas Agus gitu, setiap kali sharing tapi juga pakai mungkin logonya MKI ada di setiap itu. Member of MKI kan seru juga tuh. Gitu. Nanti bisa minta logonya sama Mas Nandar dikasih tuh logonya member of MKI. Jadi ada punya pride gitu. Punya pride bahwa saya ini orang MKI gitu. Sehingga bagian mungkin bagian yang kita harus hadirkan bermacam pola gitu. Mbak Yani, monggo Mbak Yani. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, saya sama teman di Hong Kong punya niatan kita pengen kenalin MKI di teman-teman Hong Kong gitu ya. Ya. Jadi tiap hari Minggu itu kan mereka libur, terus kita kumpul di satu ruangan sambil sholat berjamaah. Nah itu rencananya saya mau ngadain Zoom di situ. Nah itu untuk minta izin lewat MKI-nya gimana? Maksudnya nanti apakah berbayar apa bagaimana gitu deh. Baik. Karena planningnya ini nanti tuh pengennya rutin setiap minggu. Jadi teman-teman yang ada di Hong Kong ini mereka nggak monoton, cuma hanya sekedar yasinan, baca. Ya itu sebenarnya baik, cuman nggak upgrade ilmunya gitu loh, Ude. Ya. Insya Allah nanti diobrolin di grup ya, Mbak Yani ya. Kita setting ya. Kalau perlu kita bikin kurikulum, perlu gantian guru-guru di MKI, insya Allah nanti di bawah pimpinannya Dr. Vicky, nanti kita atur seperti apa nanti. Iya. Baik, makasih. Syukur Mbak Yani, barakallah. Baik. Kabin tadi udah open kamera, silakan.
Ini lagi. Ya, tadi mau ngerespon Tena dia tuh, cuman mau direspon dianya kabur jilet. Masih ada nggak tuh orangnya? Masih. Tapi sambil cek lah. Ada izin bentar. Monitor. Itu pertanyaan organisasi tuh sebenarnya. Tadi udah menjawabnya dengan dalil. Kalau kalau saya menjawabnya gini, eh, kalau bicara marketing itu maka yang dipahami adalah marketnya dulu, gitu ya. Kalau misalnya eh, marketnya teman-teman alumni atau teman-teman yang dulu ngehedon bareng, kan gengnya beda-beda tuh. Anak klub sepeda sama anak klub otomotif kan pasti pendekatannya beda. Kalau udah tahu marketnya siapa, baru kita bisa mengetahui seperti apa kita berbicara dengan mereka. Eh, nggak bisa sama tuh ngomong sama pecinta sepeda sama pecinta mobil tuh beda Ya, pasti. Apalagi sama yang dulu pernah sama-sama alumni SMA bareng, SMP bareng, narasinya beda. Nah, narasi itu menentukan seberapa efektif kita masuk ke mereka. Plus, yang paling penting tuh tadi yang udah bilang tadi itu, istiqomah. Istiqomah itu lelahnya minta ampun, capeknya minta ampun. Kalau dipikirnya ke situ ya. Air netes aja, netes ke batu. Air tuh nggak pernah mikir sekarang bakal ngebreak tuh batu, nggak. Mikirnya nanti. Mudah-mudahan Allah izinkan batu itu bisa pecah. Tapi kan mesti netes. Ya udah ya. Kalau ya, nggak netes, kalau nggak netes gimana gitu. Nah itulah istiqomah. Nah, saya bersyukur teman-teman di eh, peminat pengurus MPK bersyukur jamaah di sini tuh Masya Allah istiqomah setiap hari loh. Nggak capek nge-zoom, menimba ilmu di sini. Eh, ini tetesan air kita. Ini tetesan air kita. Mudah-mudahan juga bisa menetes ke tempat-tempat lain. Itu ya, sih jawaban dari siap. saya. Dan mudah-mudahan Baik. dari situ, Allah melihat ikhtiar kita. Ya, Rob. Ya, Rob. Pada Menggarisbawahi apa yang disampaikan sama Mas Selo, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kita nggak pernah tahu amal yang mana yang bisa bikin kita masuk surga. Gitu ya. Dah, ngomong mulu capek gue. Kalau begitu memang harus memperbanyak amal ya, karena kita nggak tahu apa amal yang Allah terima gitu ya. Intinya memang Iya. fastabiqul khairat, mudah-mudahan kebaikan. Besok ketemu lagi sama Abaruli, insya Allah. Insya Allah. Kita ngobrol tentang keluarga di sekolah ya Bunda besok bersama Abah Ruli, dan di malam hari jangan lupa juga Tuan Guru selalu mendampingi kita untuk ngaji kitab ya, dari mulai Insya Allah. tentang fikih, kemudian ada tahsin juga, ada tadabbur Quran. Masya Allah ya, sebenarnya lengkap sekali nih kalau orang-orang MKI yang sudah ngaji pagi dan malam hari itu seharusnya mumpuni sudah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Insya Setidaknya Allah. secara keilmuan dasar itu sudah tersampaikan. Ya, Persoalan kemudian apakah menguasai berapa persen itu adalah kita memohon kepada Allah untuk kita dibukakan gitu ya, pintu hidayah, ya, pintu ilmu gitu kan, karena ilmu itu kan seperti cahaya ya dalam hadis Nabi ya. Dan cahaya Allah itu memang tidak akan Allah turunkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita, amal ya, dan Rob. Ya, istiqomah. Rob. Amin Ya, Allahumma Rob. amin. Setiap pagi kita berjumpa dan kita doakan juga para guru kita, Allah senantiasa beri kesehatan untuk Amin. para guru kita, keistiqomahan juga, kesabaran membimbing kita, Masya Allah ya, karena kita murid-muridnya itu kadang memang begitu ya. Kita para guru sudah hadir, malah kita yang selalu telat gitu ya, hadir dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan tetap berikan pahala terbaik untuk kita semua. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga bagi jamaah yang sudah rutin setiap pagi berinfak fisabilillah, sedekah yang insya Allah akan kami salurkan terus untuk kegiatan dakwah MKI, dan salah satunya dakwah MKI di kegiatan yang akan dekat adalah khitan ya. Dan tentu di Jumat ini insya Allah kita akan menggelar The Miracle of Muharram. Ini Ustadz Dodi yang menjadi dirijennya ya, yang akan memandu dalam artian secara tema itu yang sudah insya Allah akan dibahas bersama-sama apa yang kita dapatkan dari Muharram, karena ini adalah pergantian tahun Islam. Tentu di awal tahun itulah yang kita harus mempersiapkan diri, memperbaiki diri, kemudian membuat planning-planning perencanaan ke depan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan terus untuk kita semua, dan kita jamaah Majelis Quran Indonesia terus saling mendoakan ya. Dan inilah pentingnya kita berjamaah karena ada doa-doa yang terselip di hati kita, jamaah yang mungkin tidak open mic tapi hatinya selalu mendoakan semua jamaah yang hadir di sini, dan juga jamaah yang belum hadir, kita saling doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, Allah senantiasa memberkati kita bersama keluarga kita. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.